Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tidyakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil muhtar wa alihi athar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ibtalih amma ba'd. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah. Ya, tadinya kita mau ngaji bajum khusus untuk perempuan ya. Cuman Kang Isep lagi keluar, saya nggak bisa ngoperasiinnya, yang bisa ngoperasiin Kang Isep. Tapi pada telat teman-teman ya, akhirnya kita ngaji pakai TikTok. Ya, kita akan bahas materi yang kemarin terkait apa? Terkait dengan nafsu. Terkait dengan nafsu ammaratun bisu, apa saja ciri-cirinya akan kita bahas pada sore hari ini. Udah Peri udah hadir belum? Udah. Oh, udah. Oke, siap teman-teman ya. Kita buka halaman berapa nih sekarang? Oh, halaman 56 teman-teman. Ya, silahkan dibuka halaman 56 kitab Aqobatut Thoriq teman-teman. Oke, kalau sudah langsung saja kita mulai. Yang judulnya adalah Tabi'atun Nafsil Ammarah. Jadi kemarin kita udah bahas tuh ya, terkait nafsu ammaratun bisu, nafsu apalagi? Nafsu lawamah, nafsu mulhimah sampai nafsu mutmainnah. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat karakteristik dari nafsu ammarah itu apa saja. Nafsu yang paling bawah, nafsu yang paling menyiksa diri kita sebenarnya. Apa saja karakteristiknya, sehingga kita dari sini tahu, bisa menimbang, oh ternyata kita masih di sini. Nah, kalau kita masih di sini teman-teman, ayo sama-sama kita tingkatkan dari nafsu ammaratun bisu, nanti nyampe ke nafsul lawamah, nanti nafsul mulhimah, nafsul mutmainnah. Ya, kalau di nafsul mutmainnah sudah mencapai titik aman. Ya, ayat Tuhan nafsul mutmainnah, kita akan dipanggil oleh Allah. Jadi orang yang bisa pulang kembali kepada Allah ketika apa? Ketika nafsunya sudah mencapai nafsul mutmainnah gitu loh. Nah, kita akan melihat ya, tentang tabiat. Ika, mohon maaf ya, kita jadi ngaji lewat TikTok. Tadinya mau lewat Zoom ya, mohon maaf. Tabi'atun nafsi al-amarah. Tabi'atun nafsil amarah. Tabiat nafsul amarah. Apa saja tabiatnya? Nah, karakteristik yang pertama adalah Abah Tito ada nggak ya? Abah Tito ya, lagi sibuk banjir kali ya. Talabul uluwi. Talabul uluwi itu senantiasa minta posisi di atas teman-teman. Ya, talabul uluwi itu senantiasa meminta posisi di atas. Artinya dia tidak mau tersaingi, tidak mau ada yang menandinginya. Itu yang dinamakan dengan talabul uluwi. Senantiasa ingin di depan.
Nah, dari sini lahir wa yasduru an hadza hubbus sadarah. Dari sini ya, dari tolabul uluwi ini selalu ingin di depan, selalu ingin di atas. Muncullah an hadza hubbus sadarah. Hubbus sadarah itu cinta, suka menjadi dominan gitu ya. Dia selalu mendominasi. Di mana-mana tuh menjadi dominasi. Idenya yang harus terpakai. Keinginannya harus tercapai. Jadi kalau orang kayak gini ya, kalau di satu perusahaan, di satu organisasi, biasanya orang ini akan banyak ngaturnya ya, namanya hubus saudara. Pokoknya ingin selalu di depan, tidak mau tersaingi. Jadi manusia ya teman-teman semua, memang ingin kita maju. Manusia lain nih, saudara kita kayak teman kita ya, memang ingin ngelihat kita maju teman-teman, tapi ya jangan lebih dari dirinya. Itu fakta loh. Manusia itu senang ngelihat kita maju, berkembang ya, tapi jangan sampai lebih maju dari dirinya. Itu fakta. Ya. I proud of you, aku mendukung kamu, tapi jangan sampai lu lebih maju dibanding gua. Itu manusia tuh. Ketika apa? Ketika dirinya masih berada dalam nafsul amaratum bisu. Pokoknya dirinya yang harus terdepan, orang lain nggak boleh lebih depan dari dirinya. Itu namanya nafsul amaratum bisu. Kalau ada orang yang jauh lebih depan dibanding dirinya, teman-teman, dia akan melakukan black campaign, melakukan siasat untuk apa? Agar orang lain membenci orang tersebut juga gitu. Jadi banyak orang-orang yang tidak tahu diri kita sebenarnya, tiba-tiba ngejelek-jelekin kita, benci sama kita, padahal dia nggak pernah ngobrol gitu loh. Akibat siapa? Akibat itu tadi, dia tidak mau tersaingi. Ya baik teh, Siti Aisyah, siap teh. Ya, maunya nggak mau tersaingi. Ini bahaya teman-teman. Jadi yang menyiksa itu diri kita. Jadi yang kesiksa itu bukan orang lain loh, yang kesiksa itu diri kita pada akhirnya. Nah biasanya orang-orang kayak gini ya di dalam kalangan agama ada juga. Ya biasanya tuh kalau di musola-musola tua, ya ada musola-musola tua nih, ada yang ajannya kakek-kakek, ya yang ajan kakek-kakek dia udah bertahun-tahun ajan. Terus tiba-tiba ada yang ajan anak-anak muda, dia marah. Nggak boleh ada yang ajan selain orang tua tersebut, atau yang ngimamin, ada kan? Ada nggak kayak gitu? Udah tuh suaranya pales, jelek. Ketika ada anak muda fresh, baru pulang pesantren, tahfidz lagi, maju ke depan ngimamin, marah dia. Oh sih, apaan sih, dia masih kecil, masih bau kencur, belum nikah, nggak boleh itu jadi ngimamin. Pasti begitu tuh. Dan itu dalam segi agama, dalam segi bisnis ada ya, dalam sekarang misal konten kreator ada juga ya. Mungkin yang dari teman-teman yang ada konten kreator tuh ngalamin kan kayak gitu-gitu, atau yang jualan ya sama kan, banyak kayak gitu-gitu. Nah orang-orang kayak gitu sebenarnya ya, orang-orang seperti itu sebenarnya kasihan terhadap dirinya sendiri nanti. Kenapa? Orang kayak gitu nggak bakal maju. Sampai kapanpun orang kayak gitu nggak bakal maju, ya saya jamin hidupnya stuck di situ. Kenapa? Dia terkungkung oleh ketakutannya sendiri. Jadi orang kayak gitu sebenarnya sedang terkungkung oleh ketakutannya sendiri. Nah, ketakutan itu membutuhkan pelindung. Nah, pelindungnya apa? Pelindungnya adalah supremasi itu tadi. Nah, atau ketakutannya itu ditutupi oleh mendominasi itu tadi. Pokoknya mah aing ya, kalau bahasa Sunda tuh aing bawa nama, terus udah aing bawa nama gitu kalau bahasa Sunda nih. Ya, kalau bahasa Betawi gue ya, yang megang daerah sini gue gitu. Kalau bahasa Bataknya apa tuh, kalau bahasa Padangnya apa tuh, udah tuh pokoknya gitu ya. This is about me.
nggak ada boleh ada yang lebih dari saya gitu. Nah, itu berbahaya loh teman-teman ya. Jadi bahayanya apa? Bahayanya buat diri kita sendiri sebenarnya. Kita nggak pernah maju. Ya, jadi apa namanya? Yang kasihan tuh diri kita sendiri sebenarnya. Ketika apa? Ketika kita berada dalam kondisi seperti ini. Nah, kalau kita ada dalam kondisi seperti ini teman-teman, tandanya kita masih berada dalam nafsul ammaratun bisu. Nah, bagaimana cara menghilangkan penyakit ini teman-teman? Karena ini penyakit tuh, penyakit mental. Banyak berdoa kepada Allah. Ya, banyak berdoa kepada Allah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Banyakin berdoa seperti itu agar kita dihilangkan dari penyakit gil kayak gini ya. Karena orang yang punya penyakit gil teman-teman, dia seperti memendam bara api dalam dirinya sendiri. Nanti ibadahnya hilang, pahalanya nih hilang semua. Kalau ada kita ada penyakit, doa kita nggak bakal nembus kalau ada penyakit seperti itu. Nah, nanti di ya. Terus yang kedua apa? Ya selain menyakiti dirinya sendiri. Ya. Selain menyakiti dirinya sendiri, dia membatasi rahmat Allah. Akhirnya orang-orang kayak penyakit kayak gitu, hidupnya tuh di situ-situ aja, nggak mungkin naik. Dia merasa jagoan di situ. Dia merasa jagoan di situ, merasa hebat di situ. Tapi ketika keluar dari apa ibadah, dari kandangnya, ya udah dia kayak tadinya merak, kayak burung pipit ibaratnya. Ya oke, nanti saya dituliskan. Nanti insya Allah saya ada kajian khusus tentang gil itu tadi, al-hikdu ya. Ada kajian khusus tuh. Karena ini penyakit berbahaya teman-teman ya. Berbahaya dan amat sangat mematikan. Membuat langkah hidup kita tidak progresif, tidak kemana-mana. Nah, yang pertama, orang kayak gini itu sedang menyakiti dirinya sendiri. Yang kedua, dia sedang membatasi rahmatnya Allah. Akhirnya dia tidak pernah kemana-mana. Jago di mana? Jago di kandang. Keluar udah jadi burung pipit gitu. Banyak kayak gini, orang-orang kayak gini. Jago kampung. Ya, jago kampung. Begitu disuruh keluar ya udah ompong. Bisa jadi kalau dalam hikam itu, bisa jadi Anda merasa alim, merasa soleh, karena teman-teman Anda orang-orang dosa semua, pendosa semua gitu. Ataupun ya bisa jadi teman-teman kita itu ya orang-orang yang jelek, orang-orang jelek gitu loh. Akhirnya kita ngerasa ganteng, ngerasa cantik. Sebenarnya teman-teman kita yang jelek gitu loh. Oh gila gue ganteng banget. Teman-teman kamu jelek. Oh gue cantik banget. Ya teman-teman kamu jelek gitu. Jadi kalau kita dipoto tuh di tengah kan. Teman-teman kita di pinggir-pinggir. Ya teman-teman kita jelek gitu. Akhirnya kita ngerasa ganteng. Jadi orang-orang kayak gini sebenarnya penyakit mental, yang mempunyai penyakit mental. Nah kalau zaman sekarang mungkin NVD itu masuk ke sini. Ya, selalu ingin mendominasi, tidak bisa ngelihat orang lain maju, tuh nggak bisa. Ya. Ini penyakit siapa? Penyakit Abu Jahal. Penyakit Abu Jahal sebenarnya. Dia nggak mau tersaingi ketenarannya oleh Rasulullah SAW. Jadi sebenarnya ya Abu Jahal itu atau Abu Lahab mengakui tentang kerasulan Rasulullah SAW, mengakui, tapi mereka nggak bisa terima ketenarannya dikalahkan oleh Rasulullah gitu loh. Jadi secara konsep ketauhidan mereka nerima tentang apa yang diberikan oleh Rasulullah, kalimat la ilaha illallah menerima. Cuma mereka nggak bisa nerima apa? Ketenarannya kalah oleh sepupunya, oleh keponakannya, yaitu Rasulullah SAW. Nggak bisa. Nah itu penyakit berbahaya kan? Keimanan saja
ya. Mereka yakin Rasulullah itu adalah seorang nabi dan rasul. Keimanan saja bisa hilang, tertutup ketika ada penyakit gil namanya. Gil itu dalam bahasa Inggris itu envy, ya, envy. Ada perasaan ketidaksukaan terhadap orang lain yang mengakibatkan diri kita, ya, mengakibatkan diri kita nggak suka aja. Jangan kan ngelihat orangnya, ya, ngelihat gambar aja udah kita udah enak. Bawa ke kamar mandi nih. Ya itu teman-teman bahaya tuh. Nah ini biasanya lingkungan kerja, lingkungan keagamaan pun banyak kayak gitu. Jadi ada bahasa gini kalau bahasa Sunda tuh, kusia tuh bisa, ku batur ulah gitu. Ada bahasa gitu. Kusia tuh bisa, ku batur ulah. Sama lu nggak bisa, sama orang jangan gitu. Misalnya orang kayak gitu gini. Jadi sama dirinya nggak boleh, sama dirinya nggak bisa, sama orang jangan gitu. Kalau ada orang lain lihat sukses nggak bisa, dia sakit hati dan lain sebagainya. Itu penyakit yang harus dibumi hanguskan dalam diri kita, teman-teman. Nah, kalau ada tandanya kita masih apa? Tandanya kita masih dalam nafsu ammaratun bisu. Oke, teman-teman, kita lanjut yang kedua. Nah, ini penyakit ambisius, ya, penyakit ambisius. Ada lagi penyakit yang kedua nih. Cara menghilangkannya gimana, Mas? Ngaji. Ya, ngaji. Jadi teman-teman, ya, ketika kita berada dalam thalabul ulwi ini, selalu meminta posisi di atas. Karena kita merasa kita ini sesuatu yang berharga, sesuatu yang penting, sesuatu yang harus diistimewakan. Ini bisa berakar dari nasab, bisa berakar dari jabatan, bisa berakar dari posisi, atau bisa berakar dari pemahamannya sendiri tentang dirinya tuh begitu spesial, dirinya tuh wali misalnya, apalah gitu ya. Jadi gangguan psikologis yang dia yakini dia sebagai itu gitu loh. Kayak orang sombong karena jabatan, ya kan orang bego sebenarnya, teman-teman. Ya. Kenapa saya bilang bego? Karena jabatan itu sesuatu yang tidak permanen. Ketika lu nggak ngejabat, ya lu macan ompong gitu loh. Mau jenderal kayak, mau presiden kayak, mau siapapun, itu kan sementara. Lu kok bisa sombong karena sesuatu yang sementara gitu loh. Petentang gitu kan. Kok bisa-bisanya lu sombong karena sesuatu yang sementara, yang lu dipilih oleh rakyat misalnya gitu, yang lu didanai oleh rakyat. Kok bisa-bisanya sombong? Ibaratnya rumah lu yang bagus itu hasil kerja keras kita, kok lu bisa-bisa sombong gitu. Artinya orang seperti ini sebenarnya orang gila, teman-teman, ya. Nggak ada bedanya sama orang gila, cuman orang gila nggak mandi, ini aja bedanya dia mandi gitu aja, tapi sama-sama gilanya. Nah, orang gila asli nggak mandi, orang gila seperti ini mandi, itu bedanya. Tapi sama-sama gila sebenarnya. Gila apa? Meyakini sesuatu yang bersifat fana. Kita tuh sebagai itu gitu. Nah, ini berbahaya loh, penyakit berbahaya. Ini bisa berada di lingkungan kerja, di lingkungan keagamaan juga banyak kayak gini. Ya. Jadi kalau di kampung-kampung tuh masih banyak. Ya, parabut besek bahasa Sunda itu. Parabut besek itu apa? Misalnya saya dulu ngalamin tuh gejolak seperti ini. Ya, di satu hari ada yang meninggal. Nah, yang meninggal itu kebetulan dekat sama saya, anaknya. Saya baru pulang mondok, teman-teman. Akhirnya saya yang mimpin doa, mimpin ini. Itu yang senior sepuh-sepuh merasa tersaingi. Akhirnya ngomong ke yang lain, si Etam masih ngorak kene nanaonan gituan kayak gitu, teman-teman ya, kayak gitu. Akhirnya tuh saya dari situ menjauh dari hiruk pikuk keramaian tuh nggak mau, ya nggak mau akhirnya kita nyari sendiri aja, nyari sendiri gitu. Khutbah diomong juga, ini ngomongin khutbah gini masih ini gitu. Oke gitu teman-teman ya, dalam segi keagamaan pun ada.
Ya kan, banyak ustaz di kampung suka bingung kalau ada baca, ya kan, akhirnya disuruh baca doa semua. Ada 5 ustaz nih, akhirnya 5-limanya disuruh baca doa semua biar nggak ada yang jealous. Akhirnya diamplopin 5-limanya itu, ya, diamplopin 5-limanya itu. Yang satu diamplopin berdoa semua nih, yang satu baca tawasul, yang satu baca al-fatihah, ya, sampai yasin, sampai la ilaha illallah. Satu lagi baca doa, satu lagi sholawat, satu lagi penutup. Akhirnya 5-limanya kepake. Karena kalau satu aja nggak kepake jadi jelas. Ini apa-apaan sih gitu dalam segi keislaman, masa begitu teman-teman ya. Kan jadi lucu, kasihan umat, kasihan warga nggak punya duit, kasihan duit ya, kasihan orang nggak punya duit. Akhirnya nggak ngadain tahlil. Tuh abah haji ngalamin tuh di kampungnya pas begitu tuh. Jadi sebenarnya saya orang NU teman-teman, tapi karena saya suka menyentil praktek-praktek ke-NU-an yang mengakibatkan Islam tuh jadi mundur gitu. Seperti hanya tahlil, saya sering mengkritik tuh dari segi apa? Dari segi kayak gitu-gitunya. Dari segi memberatkan kepada sahibul musibah gitu. Kasihan kan gitu. Saya bahkan bilang, Bu, kalau mau tahlil aja udah, baca doa, makan ala kadarnya aja, nggak usah dipaksa-paksain gitu. Tapi kalau di daerah Abah Haji itu ya, itu kalau tahlil tuh harus mewah. Ayam itu dibelah dua teman-teman. Ya, ayam tuh dibelah dua. Kalau nggak belah 4 tuh minimal tuh belah 4. Kan kalau di kota-kota itu kadang telurnya doang kan, lebih utuh sih, telurnya lebih utuh bener gitu kan. Ayam sepotong, telur satu, kan ini cikal bakal ayam. Kalau di kampung-kampung tuh luar biasa. Ya kadang suka nginjem gitu. Banyak kalau praktek-praktek seperti itu. Kasihan umat. Nah yang kedua teman-teman, iya padahal yang mudah-mudahan harusnya diajak untuk pengkaderan ya, karena ditutup oleh rasa gil itu tadi, nggak mau. Jadi ngelihat orang tuh saingan akhirnya gitu ya, ngelihat orang tuh saingan. Nah ini sebenarnya akarnya dari mana sih? Akarnya dari fear, ketakutan. Nanti akan kita bahas panjang lebar ya. Jadi akar utamanya adalah ketakutan. Sehingga apapun yang dilihat, apapun yang didengarnya itu menjadi ancaman buat dirinya. Akar utamanya adalah fear, ketakutan. Melihat orang lain itu sebagai ancaman, bukan lagi partner. Harusnya kan melihat orang lain itu partner aja gitu kan. Oh ini bagus nih jadiin partner. Enggak, ini ancaman. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika berdakwah melihat raja-raja Persia, raja Romawi, melihatnya itu bukan sebagai ancaman, mereka tuh partner gitu. Akhirnya dikirimi surat oleh Rasulullah, dikirimi hadiah oleh Rasulullah, karena melihat partner gitu. Ya. Melihatnya sebagai partner. Di Bekasi enggak, Bekasi mah enggak, udah hedonistik Bekasi mah. Di TF, sistemnya TF kan kalau di Bekasi itu. Tahlil sistemnya TF. Enggak salah. Ini penyakit merata teman-teman ya. Orang Islam, jadi orang ngelihatnya tuh kok Islam begini sih? Kok Islam begini sih? Ketika ada masalah di masyarakat dia tidak terjun. Ketika melihat ada Yasin, terjun semua. Tahlil gitu ya, terjun semua. Jadi akhirnya kan masyarakat melihat, oh Islam itu hanya saat lahiran dan saat kematian. Gitu loh. Islam itu hanya saat lahiran dan kematian. Ini tugasnya ustadz. Akikah namanya kan, akikah. Ini tugas ustadz. Ya. Kalau mati tugasnya ustadz juga. Nah ketika dia hidup, kemana ini umat? Ya.
Ketika dia hidup kemana? Kok bisa-bisanya saat mati dan lahir doang Ustadz taunya gitu. Saat dia hidup nggak tahu kan gitu. Nah ini kesalahan terbesar kita saat ini gitu teman-teman ya. Karena memang ya sudah dipraktekannya sama ustadz-ustadznya gitu. Masalahnya begitu ya. Nah itu yang pertama teman-teman ya, nanti insya Allah doanya akan saya kirim ya, akan saya kirim. Yang kedua teman-teman, tolabur rohati, menuntut santai. Jadi pengennya santai terus gitu ya, pengennya santai terus. Wa yasduru anhu al-kasalu wa tasahulu. Dari sini teman-teman lahirlah penyakit apa? Al-kasalu, malas, wa tasahulu, gampang-gampangin. Teman-teman yang kedua nih. Indikasi pertama adalah ini lebih kepada apa? Ambisi. Yang kedua talabur rohati. Talabur rohati. Apa rohat? Rohat itu ya, santai. Jadi hidupnya pengennya santai ya, pengennya santai ya, pengennya santai. Kalau ini ambisi, ini santai kayak di pantai. Jadi nggak bisa digebahin, nggak bisa disuruh, nggak bisa dipecut. Hidup semau gue. Nah orang kayak gini nih, hidup semau gue. Nah, ini nafsunya hewani, hewan ternak. Pokoknya semau gue, nggak bisa diatur. Nah dari sini lahir al-kasalu wa tasahul, malas dan tasahul, gampangin tuh di sini nih. Udahlah besok aja. Kalau bisa besok kenapa harus sekarang? Ya, prinsipnya tuh. Kenapa kalau bisa besok kenapa harus sekarang gitu? Ya besok aja gitu. Ini orang asik nih. Ya. Akhirnya teman-teman nanti ketemu sama orang-orang kayak gini lagi di satu circle. Ya udah ya. Nggak bisa yang namanya disuruh kerja, nggak bisa yang disuruh capek, itu nggak bisa. Banyak ngeluh orang kayak gini ya, banyak ngeluhnya orang kayak gini. Bahaya ini orang kayak bahaya teman-teman ya, bahaya banget sebenarnya. Nah orang-orang kayak gini tuh ya udah hidupnya santuy aja, ngalir gitu, tapi dia sedang tidak kemana-mana gitu ya. Kalau bahasa Sunda tuh hardolin gitu, hardolin. Ini banyak loh teman-teman, kalau di pertigaan tuh pasti ketemu orang-orang kayak gini ya. Pertigaan pasti ketemu orang kayak gini. Di parkiran banyak orang kayak gitu, nggak merasa. Orang-orang kayak gini banyak kan masih muda teman-teman, masih muda loh. Cara nyenangnya gimana? Diculik orang kayak gini, diculik, disekap, disuruh ngaji setahun aja. Ini cara untuk keluar dari tolabur rohat teman-teman, salah satunya ngaji. Nanti di ngaji ada penugasan ya, penugasan bikin ini, bikin itu, bikin makalah ini, bikin itu gitu. Karena kalau orang kayak gini nggak bisa diapa-apain. Ini kalau dalam bahasa Nausorob ini mabni li sukun. Tahu nggak mabni li sukun? Nggak bisa diapa-apain, udah mentok di situ. Seperti halnya nih tulisan man. Ini mau ketemu apapun tetap man gitu loh. Stuck namanya. Mau ketemu kalimat apa kek man aja udah, namanya mabni
lisukun gitu loh. Orang-orang kayak ini pun mabdi lisukun, nggak bisa dirubah, nggak bisa. Nggak bisa orang kayak gitu tuh. Harus apa? Dengan ilmu. Digojlog namanya. Sudah wataknya males, matak males. Ini harus main sama udah nih orang kayak gini nih. Karena sudah jadi watak karakteristiknya. Ini santai. Nah, bahayanya orang tolabur rohah ini masuk ke tarekat, masuk ke tasawuf. Bahaya ini orang kayak gini. Akhirnya apa? Dia berzikir berharap dapat uang banyak, bertarekat berharap dapat uang banyak. Akhirnya ngomongin Tuhan sampai malam, ya. Ngomongin Tuhan sampai malam terus gitu. Ya seolah-olah tajrid, padahal anjrit orang kayak gitu. Ya seolah-olah tajrid teman-teman, padahal anjrit orang kayak gitu. Bahaya loh orang kayak gini, bahaya teman-teman. Ngomongin Tuhan kayak asik kan, kamu nggak kerja usah tajrid endasmu, endas yang mana. Akhirnya bahasa mimpi, bener tuh, bahasa mimpi, bahas karomah, bahas dunia-dunia kewalian. Nah, bahas kewalian tuh enak tuh, bahas kewalian. Pokoknya halu nih orangnya gini, halu nih, kebanyakan halu. Pokoknya orang-orang kayak gini masuk tarekat itu paling bahaya, jadi memalukan. Harusnya tarekat menggerakkan, ini jadi setak gitu, tidak ada perubahan gitu. Akhirnya bawa-bawa orang nih kayak gini tuh, biasanya bawa-bawa orang. Ngapain sih antum kerja kayak nggak percaya Allah aja, santai aja kali bos, santai aja kali bos. Akhirnya orang-orang yang kerja kepengaruh nih sama si ini. Oh coba kayaknya enak nih tajrid, ya dari yang asbab masuk ke tajrid. Akhirnya ikut-ikutan nih, banyak baladnya nanti, banyak baladnya. Biasanya ini sionya sio kalong kalau gini teman-teman ya. Sionya sio kalong. Apa sio kalong? Malam dia begadang, pagi tidur gitu loh. Namanya sio kalong gitu. Pokoknya acara apapun akan saya datangi, kecuali jangan pagi gitu. Ya, acara apapun akan saya datangi, kecuali jangan pagi. Biasa kalau sio kalong tuh di situ. Pokoknya nggak bisa diajak kerja keras tuh, nggak bisa. Ini bahaya nih ya teman-teman nih. Nah, talabur rohat. Sebenarnya dia mau ngomong apa kek, ya mau ngomong ketuhanan seperti apa kek, ya tetap dia tuh adanya di nafsu amaratum bisu gitu loh. Ya, mau kayak gimana kita tetap nafsu amaratum bisu. Teman-teman ya baca deh biografi para masyaikh kita, terus baca biografi orang-orang hebat zaman sekarang ya. Elon Musk misalnya, Mark Zuckerberg, itu baca aja biografinya tentang bagaimana beliau serius terhadap apa yang sedang digelutinya tuh. Terus gimana seharusnya ngadepin orang seperti itu? Ya, culik masukin ke sumur itu. Ya, dengan cara ngaji teman-teman. Ya, saya punya banyak teman-teman saya tuh kayak gitu, circle-nya dulu nih. Akhirnya saya ngajak ngaji. Tuh dari situ dia berubah teman-teman ya, berubah. Isep tahu lah Kang, Isep tahu tuh berubah. Akhirnya dia gesit sendiri. Tapi orang-orang kayak gini teman-teman ya, biasanya dia tuh kalahnya oleh apa? Kalahnya oleh keadaan. Nah, kalahnya oleh keadaan. Kalau keadaan tidak bisa mengalahkan dirinya teman-teman ya,
Yang bisa mengalahkan dia siapa? Dajjal tuh baru bisa ngalahin orang kayak gitu. Dia sama keadaan aja udah nggak kalah nih. Yang bisa ngalahin Dajjal tuh. Kalau Dajjal udah nggak bisa ngalahinnya, Dajjal angkat topi, gila nih, lebih Dajjal dibanding gua nih, gila nih. Ya, bahaya tuh kayak gitu. Itu tolabur roha. Oke teman-teman, nih yang pertama ya. Yang kedua, yang ketiga sekarang ya. Tolabul hulusi. Ngaji sampai jam berapa? Sampai maghrib paling. Sampai maghrib. Tolabul hulusi, menuntut kesucian ya. Tolabul hulusi itu menuntut kesucian ya. Apa yang dimaksud dengan menuntut kesucian? Wa yasduru anhu tatabu'u syahwati. Dari sini ya lahir apa? Akhirnya dia mengikuti syahwatnya. Dia gini teman-teman ya. Ada manusia-manusia ya, yang merasa dirinya itu spesial. Kenapa? Karena dia disucikan, diguskan, dikeramatkan ya. Pokoknya dibarang antikan oleh masyarakat. Akhirnya dia tidak mau bergaul dengan orang ini, bergaul dengan lingkungan ini ya, bergaul dengan masyarakat ini. Jadi dikultuskan oleh masyarakat setempat. Akhirnya dia milah-milih, kalau bergaul tuh harus sama kayak gini gitu. Nah, banyak ya orang-orang kayak ini kan, apa Gus misalnya kan, ini banyak nih Gus, atau mereka yang apa juriah Nabi, ini kayak gini-gini nih. Ini bahaya teman-teman. Jadi pengen bergaulnya tuh sama orang yang setipe dirinya lagi gitu. Santri juga banyak kayak gini. Pokoknya kalau ngeliat orang lain selain dirinya tuh anti gitu teman-teman. Nah, ngeliat orang lain selain dirinya tuh anti pokoknya. Banyak kayak gini. Nah, ternyata dari sini teman-teman, wa yasduru anhu tatabu'u syahwat. Akhirnya dari sini dia mengikuti syahwatnya loh. Apa syahwat? Kebencian, memandang rendah wong liyane. Nah, di sini. Nah dari sini bahaya nih. Orang lain gak suci, dirinya yang suci. Banyak kayak gitu-gitu. Jadi dikeramatkan, dikultuskan gitu. Kalau ketemu orang kayak gitu melalui beberapa pelapisan gitu. Bahkan diemnya aja di videoin, wah dia sedang memikirkan Allah katanya. Orang lagi mikirin utang kan bisa jadi teman-teman ya. Yang ngerokok nih, di videoin sama muridnya. Wah lihat, ada captionnya kan, dia sedang memikirkan Allah. Padahal lagi mikirin utang kan kita nggak tahu teman-teman. Pokoknya dikultuskan lah. Ini bahaya nih, pengkultusan kayak gini bahaya teman-teman. Ya. Pengkultusan seperti bahaya. Akhirnya ya kita beragama tidak lagi santai, tidak lagi rileks. Ada dogma. Kalau udah di sini tuh dogma lahirnya. Ya, akhirnya dogma bukan lagi pencerahan gitu. Teman-teman kalau berada di lingkungan kayak gini ya cepat-cepat menjauh ya, cepat-cepat menjauh, menghindar. Karena teman-teman di dogma doang, diberangus, tidak dibuat merdeka, tidak dibuat teman-teman apa namanya menjadi diri sendiri, selalu diberangus kalau tipe-tipe orang kayak gini. Nah, itu talabul khulus. Endingnya pengurusan berlebihannya betul. Jadi kalau tolabur roha, ya tolabur roha itu lahir dari mana? Lahir dari syahwat. Dia sudah nyaman di situ. Tolabur roha itu
udah nyaman dengan dunia sendiri, nggak mau ada perubahan, stuck di situ ya, fanatism ya, fanatism namanya. Itu orang yang thalabur roha. Kalau atur aku adalah dia yang mengikuti gerak semesta tuh, seperti kayak tawaf kan ada geraknya kan, nah kayak gitu. Atur aku ya Allah, aku ikut apa kehendakmu, dia ikut apa aturan semesta. Ya benar tuh kata Kang Aboy ya, jadi orang biasa adalah bagian dari privilege zaman sekarang tuh. Nah teman-teman tuh ya, tuh thalabur khulus. Nah yang keempat nih, privilege itu sebuah ya, hal luar biasa. Jadi orang biasa sekarang tuh, teman-teman bebas kemanapun ya, nggak ada yang ngikutin, nggak ada yang nggak ada yang moto-motoin, teman-teman aibnya kebuka juga nggak gimana gitu loh ya. Privilege teman-teman. Nah yang keempat, tumben masih yang keempat ya, yang keempat adalah thalabul ujri. Thalabul ujri, apa yang dimaksud dengan thalabul ujri? Meminta excuse ya. Excuse itu meminta dinamakan gini, oh saya begini ya udah memang saya itu gitu, paham nggak gitu? Jadi punya kesalahan, punya kekurangan, tapi dia memaafkan dalam artian ya udah memang itu saya kok gitu. Ya disuruh ngaji, dia dengar pengajian ini, oh enggak, itu memang saya kok begitu. Jadi selalu memaafkan tentang kekurangannya, memaafkan kesalahannya. Jadi normalisasi, yang menormalisasi kesalahannya, thalabul ujri itu. Akhirnya orang kayak gini nggak ada perubahan teman-teman. Dikasih tahu nih bahwa hidup tuh begini, cara menghadapi masalah tuh begini. Dia enggak, ini saya menghadapinya begini, siapa anda gitu ya, ini memang saya gitu. Tapi pada faktanya hidupnya melarat, pada faktanya hidupnya susah. Dikasih tahu nggak mau. Nah namanya thalabul ujri. Accuse namanya, accuse, normalisasi, betul. Nah dari sini wa yasduru anhu indifa'un nafsi wal ma'zirah, memaklumi kejahatan nafsu dan membiarkannya ya. Memaklumi kejahatan yang ditimbulkan nafsu, lalu dia membiarkannya gitu loh ya. Teh Yanti ya, semua apapun yang terjadi kehendak Allah, tapi kita sedang belajar memahami alurnya gitu. Kayak misalnya anak kecil, oke ya, misalnya ada anak kecil ngelihat ikan mati di darat, nanya, ya ini kenapa ikan ini mati? Oh ini kehendak Allah. Ya secara hakikat bener kan, tapi kita akan merasuk ke dalamnya nih ya, menggait ke dalamnya gitu ya. Dari yang keempat ini, thalabul ujri, selalu meminta excuse terhadap dirinya sendiri. Nah dari sini lawasduru anhu lahir indifa'un nafsi wal ma'jirah, memaklumi kejahatan nafsunya lalu dia membiarkannya. Tidak ada perubahan, sama sekali. Saya Aisyah agak mana dia. Ya permisif terhadap kesalahannya sendiri, betul ya, permisif terhadap kesalahannya sendiri. Jadi Teh Yanti ada bahasa begini,
ketika kita melihat orang lain, pandanglah dengan kacamata syariat. Ketika kita melihat diri kita sendiri, pandanglah dengan kacamata ketika kita melihat orang lain, pandanglah dengan kacamata hakikat, haja minallah. Tapi ketika kita melihat diri kita sendiri, pandanglah dengan kacamata syariat. Nah, ketika kita ingin memperbaiki diri kita, teman-teman, nah gunakanlah ini, ya, gunakanlah ini. Ketika kita melihat orang lain, gunakanlah dengan pandangan hakikat. Tapi untuk melihat diri kita sendiri, gunakanlah pandangan syariat. Nah, orang bebel biasa dibalik. Ngeliat orang lain pakai kacamata syariat, nyalahin mulu. Untuk dirinya menggunakan kacamata hakikat, salah segala macam. Ya udah, dari Allah gimana lagi. Nah, ini orang-orang bebel namanya. Nah, harus dirubah sekarang ya, teman-teman. Orang lain pakai kacamata hakikat. Akhirnya kita memaafkan, memahami, merasakan apa yang sedang dialami oleh orang tersebut. Tapi untuk masalah diri kita sendiri, gunakanlah kacamata syariat. Agar apa? Agar banyak perubahan dalam diri kita, ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang keempat, teman-teman. Keempat udah ya. Nah, kita ambil kesimpulannya. Nanti ada YouTube ya ini. Ya teman-teman, kalau yang telat ya, ada YouTube-nya ini. Santai. Lizalika, karena demikian tersebut, anna hadihin nafsi, sesungguhnya nafsu ini as'abu, amat sangat sulit halan kondisinya, wa saru, dan amat sangat pelik, ya, amat sangat pelik. Di annaha, karena sesungguhnya nafsu itu aduun, musuh, min dakhilin, musuh dari dalam, wa aduun, nah, wa aduun, musuh, mahjubun, dan membuat kita terjebak gitu. Nanti saya jelaskan lebih dalamnya. Wal insanu amin min mahbubihi, dan manusia buta terhadap apa yang dicintainya. Jadi gini, nafsu itu musuh yang amat sangat nyata, cuman berada di dalam diri kita. Nah, ketika dia berada dalam diri kita, dia seolah-olah kita gitu. Akhirnya kita cintai nafsu itu. Nah, manusia itu buta terhadap apa? Terhadap sesuatu yang dicintainya gitu. Akhirnya kita banyak ngelesnya. Kenapa? Karena itu sesuatu yang kita cintai. Gak apa-apalah. Ya, nama juga manusia. Seperti yang saya pernah jelaskan, kodratnya manusia itu, ya teman-teman, bukan berlaku salah loh. Kodratnya nih, pernah saya jelaskan. Kodratnya manusia itu, ya, untuk selalu mengabdi kepada Allah gitu. Jadi kalau kita menormalisasi tentang diri kita, namanya juga manusia salah, itu untuk orang lain, bukan untuk diri kita, teman-teman, ya. Untuk orang lain, bukan untuk diri kita. Kalau untuk diri kita, ya kita terus menerus berpacu untuk kebaikan. Ya nggak apa-apa, Teh Salvia. Siap, ketua suku, sehat ya. Nah, teman-teman. Jadi nafsu itu sesuatu yang kita cintai. Nah ini ada doanya teman-teman ya. Ustaz gimana nih? Ya kayaknya nafsu itu selalu membuat saya terjatuh. Ada doanya nggak? Ada. Ya ada doanya. Teman-teman silakan dibuka di halaman 57. Ruwiya Al-Imam Muslim doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talaban min khaliqin nafsi Allah min khaliqin nafsi wallahu ta'ala. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk apa? Mengatur nafsunya. Apa doanya? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha wa anta khairu man zakkaha wa anta waliyuha wa maulaha. Jadi ini kurang wow ya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha wa anta
waliyuha wa maulaha. Ini saya tulis teman-teman ya. Ini bisa diapalin ya. Kalau nggak diapalin ya ditulis aja, disimpan, dibacaan doa sholat kita. Antar mama yuk. Antar mama yuk. Antar mama. Antar mama yuk. Iya, nggak enak es. Ayo. Mau antar mama nggak? Ayo kesana yuk, ke atas yuk. Ayo antar. Udah diajakin ah. Yuk. Ayo Anit. Ikut nggak sama mama? Anit. Hah? Yuk. Beli itu yuk. Beli es. Es salad. Oh. Beli ya? Tunggu dulu ya. Tapi aku lagi ikut dulu. Ayo antar mama. Nanti aku antar itu dulu. Udah lah, mama sendiri aja. Ah, aku duluan. Mana sendalnya? Ayo ikut. Wajib. Sendal kamu mana? Ayo kali. Pakai sendal kali. Ini aja. Ini aja. Ini aja kali. Yang mana? Ini. Kan Tunggu dong. aku sana. Nanti aku akan main dulu. Ayo. Masih selesai. Kalau tuh. Nah teman-teman ya. Oke, siap. Nah, kalau yang nggak bisa nulis silahkan cari di Mbah Google. Allahumma ati nafsi, ya Allah, ya Rob, ati itu aturlah nafsi, diriku atau nafsku. Dengan apa? Dengan ketakwaan. Wazakaha, lalu sucikanlah apa? Nafsku. Anta khairun, engkaulah sebaik-baiknya yang menyucikan nafsuku. Anta waliyuha, dan engkau adalah penolongku. Waliyuha wa maulaha, engkau adalah wali wa maulaha dan penolongku. Jadi ini dibaca ya kalau selepas sholat maktubah, ataupun kalau misalnya teman-teman ada perasaan menggebu-gebu untuk maksiat, baca ini ya, baca ini. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakaha wa anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, aturlah nafsuku sendiri. Nah, kita masuk pada surat Yusuf. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya aku tidak bisa berlepas diri dari nafsuku sendiri. Teman-teman, ketika kita dicengkram oleh nafsu, ya teman-teman pasti kehilangan akal, kehilangan diri kita sendiri, sehingga kita gampang sekali melakukan maksiat-maksiat kan. Maka ya bacalah doa ini, hadirkan doa Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Apa doa dari Nabi Allah Yusuf alaihissalam? Wa ma ubarri'un nafsi inna nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya aku tidak bisa berlepas diri dari nafsuku sendiri. Inna nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu selalu mengajakku kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang Allah tangani. Jadi nanti teman-teman ya, kalau doa ini sudah terejawantah dalam kehidupan kita nih ya, teman-teman mau melakukan maksiat cuman dipersulit ya, mau melakukan maksiat cuman dipersulit, pengen maksiat masih pengen nih, ada perasaan masih pengen, cuman nanti dipersulit melalui apa? Melalui orang lain. Tiba-tiba pengen maksiat, ada orang lain ya yang datang ke rumah kita. Tiba-tiba teman-teman udah mau maksiat,
dibuat tidak mau, males. Atau teman-teman merasa ada yang mengganjal dalam diri kita, dalam diri kita itu. Ya kalau doa ini termanifestasi dalam kehidupan kita. Pengen maksiat tapi dipersulit, asik kan kayak gitu. Ya, jadi teman-teman gak maksiat pun ya bukan karena kehendak kita. Akhirnya kita memahami, oh ternyata ya saya berbuat baik, berbuat ketaatan itu bukan hasil diri saya, itu semua adalah hasil dari Allah. Baca doa ini teman-teman ya, bagi laki-laki ataupun perempuan yang mau gibah, ini kan gak kuat gibah itu kan. Kalau perempuan gak gibah itu kan sakau ya, sakau kan. Nah ini udah ada lawannya nih, udah ada objek yang akan kita gibahi. Baca doa ini, Allahumma ati nafsi, ya Allah aturlah diriku ya Allah. Langsung kita ingat kepada doa Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya gibah itu perangkat iri dengki. Ya gibah itu perangkatnya iri dengki. Akhirnya nggak jadi gibah. Kan perempuan tuh kalau nggak gibah sehari tuh kayak sakal gitu. Nanti dikirim sama Uda Peri sama Ki Khalid. Ini nafsu amaroh ya, teman-teman baca ini, baca doa ini. Jadi dibiasakan baca selepas sholat maktubah, baca aja, ya bener. Baca aja setelah sholat. Fitnah. Saya pernah gini teman-teman ya, saya lagi duduk nih di satu kafe, lagi ngopi sendirian waktu itu sambil ngerokok. Ada ibu-ibu 5-an kalau nggak salah, 5-an duduk sebelah saya. Ya, duduk di sebelah saya. Dari situ dia ngobrolin temennya nih, ngobrolin temennya. Wah abis tuh temennya, diobrolin abis banget. Saya kan sebelahnya masalahnya ya, saya sebelahnya. Jadi nggak mau ngedengerin ya, saya di situ gitu. Mau menghilangkan mendistraksi pikiran saya juga nggak bisa. Akhirnya saya yang ngedengerin gitu, ngedengerin. Sampai ya dia bubar nih dari nongkrongnya itu. Saya tiba-tiba benci sama temennya loh yang diomongin. Gila nggak itu? Saya tiba-tiba benci sama orang yang diobrolin sama ibu-ibu itu. Jadi kesel saya. Padahal saya gak kenal. Tuh, gila itu dahsyatnya gibah itu. Kenal kagak apa kagak, tiba-tiba saya benci. Astagfirullah, kok saya bisa benci? Luar biasa itu. Untung saya gak ikutan ngomong itu. Kalau kita ngomong udah itu, beresnya doa itu. Ya, Bu, kita udah beres gibah, sekarang kita baca doa kifaratul majlis, bisa aja kan? Gila tuh ibu-ibu dahsyat tuh kalau ngomongin. Saya sampai benci loh sama ibu, sama temennya itu. Canggih gitu. Saya bisa jadi benci gitu saya kan. Kebawa loh, itu kebawa dalam diri saya. Nah teman-teman ya, nanti doa itu insya Allah dua doa kan untuk gil tadi itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Nanti insya Allah itu dikirim sama Ki Khalid sama Allahumma ati nafsi zakkaha taqwaha wa zakkaha. Insya Allah akan dikirim ya. Al-Hasyr ayat 10. Udah Peri ada nggak ini udah Peri? Nah insya Allah ya nanti kita malam insya Allah, kalau nggak insya Allah ini mau ke Atohiriah ya, mau ikut berbagi takjil. Udahankah Ustaz? Teh Hulan kemana aja? Masak banyak nih kayaknya baru beres jam segini. Insya Allah nanti malam kita ngaji kalau keburu ya, soalnya kalau di Atohiriah tuh beres sholat Jumat itu sholat Jumat
sholat tarawih itu jam 9-an teman-teman. Atau area Tebet bukan, atau area Bogor, atau area Empang, jauh amat ke Tebet. Atau area Bogor ada, saya kan orang Bogor deh. Ya, orang Bogor. Nah teman-teman ada yang mau ditanyain dulu, monggo silahkan. Ya, masih ada waktu 15 menit. Nanti setelah ini kita ganti topik. Ya. Topik apa? Nanti kita masuk kepada. Nah, kalau ini beda nih gini. Iya di Bogor, di Tebet juga ada emang iya. Ini udah ya, nanti di-share di grup. Nah, kalau tadi setan, nafsu, dunia, makhluk itu adalah yang dinamakan dengan al-awarik kan. Al-awaik. Al-awaik. Nah, apa arti al-awaik? Al-awaik adalah penghalang. Ya, penghalang. Nah, setelah awaik beres teman-teman, artinya beres itu kita memahami nih, dalam perjalanan spiritual itu ada penghalang berupa setan, nafsu, dunia, makhluk kan. Itu yang pasti akan selalu ada, nggak mungkin hilang. Kalau nggak makhluk berarti pindah lagi ke setan. Kalau nggak setan beres nih, pindah lagi ke nafsu. Pada akhirnya kita memahami ya, kalau sudah nyampe nafsu nih, ternyata hijab terbesar, penghalang terbesar antara kita dengan Allah bukan lagi makhluk, bukan lagi dunia, bukan lagi setan, tapi apa? Diri kita sendiri. Tuh, ya. Kalau kita sudah berjalan terus menuju Allah nih. Istri udah ngizinin kita ngaji, suami udah ngizinin kita ngaji, ya. Setan udah tidak terlalu kita khawatirkan. Duit udah ada. Kemarin kan alasannya pengen ngaji nggak punya duit. Sekarang duit udah ada teman-teman. Kok masih tetap nggak ngaji ya? Ternyata gangguan terbesarnya adalah nafsu. Merasa sudah sampai, merasa sudah bisa gitu. Nah, itu nafsu ya. Nanti untuk 7 nafsu insya Allah akan dibahas secara pembahasan yang berbeda teman-teman ya. Nah, dari awaik ada lagi yang kedua nih. Al-awarid. Apa itu al-awarid? Awarid itu hambatan. Kalau ini rintangan, penghalang. Kalau ini hambatan. Hambatan dalam perjalanan spiritual. Seperti apa? Seperti rezeki. Nanti dibahas panjang lebar. Ya. Nah kalau awaik ini seperti apa? Portal teman-teman nih. Nah, saya ibaratkan seperti portal. Kalau al-awarid seperti apa? Macet. Ini kalau portal emang harus dibuka kan gitu. Ini kalau awarid macet ya kita harus ngikutin tuh. Gerak apa? Gerak macetnya itu tadi gitu. Nah, insya Allah nanti dibahas di pertemuan yang akan mendatang. Bisa teman-teman tuh udah jago lah ngadepin kayak gitu, udah jago. Awarid itu udah jago, al-awaid itu jago. Nanti yang lebih sulit tuh al-awarid teman-teman. Ya, gangguan-gangguan dalam perjalanan spiritual. Nah, ini yang keempat. Setelah kita spiritual awakening, kita tobat, kita ngaji, kita berhasil apa? Berhasil melewati rintangan-rintangan. Yang terakhir, yang keempat nih, al-awarid. Ustadz, seyogianya agama dan spiritual itu hubungannya gimana? Ya hubungannya harusnya mesra. Hubungannya mesra. Karena kan kita mempunyai konsep dalam Islam tuh ada yang dinamakan dengan ad-dinul kamil, kesempurnaan agama, yang menghubungkan dua hal, spiritual dan zohir atau sesuatu yang nampak materialistik. Nah itu harus dua-duanya harus berjalan barengan gitu loh. Jadi Islam saat itu dulu ya, saat di zaman Rasulullah SAW itu tidak ada perbedaan. Jadi nggak ada tasawuf, tidak ada fikih, tidak ada tauhid zaman dulu ya, nggak ada itu zaman Rasul. Misalnya ada yang nanya, Ustaz ada nggak Rasulullah zaman dulu ngajarin tasawuf? Ya nggak ada, karena Islam itu satu paket teman-teman, satu paket. Ya itu tadi,
Islam, iman, ihsan, itu satu paket. Mazhab juga nggak ada teman-teman. Mazhab nggak ada, Syiah nggak ada, Sunni nggak ada, semua nggak ada teman-teman. Kalau kita mau balik kepada Rasulullah gitu loh. Nah, kenapa bisa mecah-mecah? Adanya klasifikasi. Ini adanya klasifikasi gitu loh. Oh, yang ini yang ketika berbicara tentang tauhid, keesaan Allah, oh ini namanya ilmu teologi, tauhid nih. Kalau berbicara tentang sholat, tentang hukum syarat sahnya sholat, oh ini fikih namanya. Ya, akhirnya fikih tuh. Oh, ketika berbicara tentang bagaimana kita berinteraksi dengan Allah dalam kehidupan kita, ini dinamakan dengan apa? Dengan tasawuf. Jadi, ya antara fikih, tauhid, tasawuf itu semua satu paket. Nah, kenapa dipecah? Karena untuk klasifikasi. Zaman dulu juga nggak ada ilmu hadis tuh, nggak ada teman-teman. Ilmu tafsir juga nggak ada kok. Ini nggak ada ilmu kayak gitu. Adanya tuh kebelakangan, namanya klasifikasi, memudahkan kita untuk belajar. Seperti halnya dulu nggak ada ilmu sains. Ya kita belajar misalnya tentang robotik. Zaman dulu mana ada, nggak ada. Perkuliahannya ada nggak ada teman-teman. Adanya saat apa? Saat memang sudah ada, dibutuhkan, akhirnya terjadilah ilmu-ilmu seperti itu gitu. Apakah ada ilmu kesadaran? Ya, ilmu kesadaran ya nggak ada teman zaman dulu. Manusia sudah sadar zaman dulu itu. Ya Islam menyebutnya takwa kalau kesadaran itu. Jadi bukan sesuatu yang baru, ilmu kesadaran itu sudah ada. Ya, Islam menyebutnya takwa gitu loh. Bid'ah ya bid'ah. Yang bid'ah kan cuma terbagi menjadi 5 kan. Jadi sesuai dengan apa? Sesuai dengan konteksnya. Ada bid'ah yang wajib. Ada nggak bid'ah? Ada teman-teman. Seperti aja pesantren itu bid'ah, cuman wajib. Kenapa? Disitulah kita menimba ilmu. Ada bid'ah apalagi? Bid'ah hasanah ada. Kayak kita ngaji di sini nih, ya. Ini bid'ah hasanah. Bagus ya ngaji, lebih bagus kan? Coba kalau teman-teman harus datang ke rumah saya, belum parkirnya, belum ongkosnya, yang segala macam, ribet kan? Oh udah kita ngaji by Zoom atau by TikTok, meringankan, memudahkan nggak? Bid'ah nggak ngaji zaman kayak gini? Zaman dulu ada nggak? Nggak ada. Bid'ah ya bid'ah, kan bid'ah hasanah teman-teman. Ya bid'ah hasanah itu. Nah itu yang tidak dipahami oleh siapa? Ya, tidak dipahami oleh teman-teman kita di Salafi Wahabi. Kalau kita kan memandang bid'ah itu ada 5 aja sesuai dengan konteksnya. Al-wasail hukmul maqasid. Namanya nih, al-wasail hukmul maqasid. Wasilah hukumnya tergantung dari apa yang akan kita tuju. Gitu loh. Ngaji wajib gak? Wajib. Berarti TikTok ini menjadi wajib. Wajib teman-teman ketika apa? Ketika yang disampaikan adalah ilmu. Al-wasail hukmul maqasid. Itu kalau dalam ilmu maqasid, ilmu usul fiqh, qawaid fikih. Jadi agama itu jalan menuju Tuhan. Spiritual adalah cara penyatuan diri dengan Tuhan. Ya seperti itu. Jadi ada esoteris, ada eksoteris. Dalam agama itu selalu ada 2 ya. Esoteris, eksoteris. Sesuatu yang bersifat batiniah, sesuatu yang bersifat permukaan. Sesuatu yang bersifat permukaan dinamakan dengan zohir. Sesuatu yang bersifat kedalaman dinamakan dengan batiniah atau esoterisme. Jadi semua agama tuh begitu, ada 2 paket. Nah, ketika kita terdogma teman-teman, kita melihat yang zohir itu secara apa? Secara kasat mata kita paham itu gitu. Padahal di dalam yang zohir itu tersimpan simbol-simbol yang harus kita buka. Nah, tersimpan simbol-simbol yang harus kita baca.
Nah, harus kita pahami. Nah, itu tugas apa? Tugasnya tasawuf, tugasnya spiritual, ngebuka sesuatu yang tertutup gitu. Sholat bisa apakah hanya seperti gerakan itu saja? Ya, ada makna-makna batin yang harus kita ungkap gitu loh. Umroh, haji gitu. Nah, nanti di sini kita masuk pada fikroh. Fikroh itu apa? Satu pemikiran yang dinamakan dengan al-iqtisad. Apa itu iqtisad? Pertengahan. Yang zohir kita ambil, yang batin kita ambil. Karena ketika kita berada dalam fase seperti ini, ada orang-orang yang ekstrim kanan, ekstrim kiri. Siapa ekstrim kanan? Yang terlalu hakikat, akhirnya menisbikan syariat. Nggak lagi sholat nih mereka. Yang penting hati kita mantang kepada Allah. Ini orang radikal juga teman-teman, menisbikan perangkat zohir namanya. Ada lagi orang-orang yang radikal ekstrim kiri. Yang penting kita udah beribadah kepada Allah, ya, nggak usah pakai hakikatan. Ya udah, kita yang penting lempeng kepada Allah. Udah, ya, Allah Maha tahu. Nah, itu radikal ekstrim kiri, hanya tentang ibadah saja, tentang sesuatu yang zohir, tidak mau menyeberang kepada sesuatu yang bersifat batiniah gitu loh. Nah, kita berada di pertengahan aja. Khairul umur ausatuha, kata Rasulullah. Sebaik-baiknya perkara di pertengahan. Jadi kita zohir kita ambil, batin kita ambil. Itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, teman-teman, gitu. Ya, al-iqtisad namanya. Nah, nanti insya Allah kita bahas tentang al-iqtisad itu. Oke teman-teman, nanti kita ketemu lagi ya. Nah, itu pertengahan tuh. Nah, yang tengah tuh selalu enak teman-teman ya. Yang tengah selalu enak. Ya Allah ya Rabbi. Doain teman-teman yang biar sehat nih, kayaknya kurang sehat saya nih. Nanti insya Allah besok teman-teman kita ketemu ngaji di apa? Oke, siap. Salam buat warga Taiwan ya. Teh Mochi, rumah di mana Teh Mochi? Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya teman-teman semua, salam healing ya. Besok kita ketemu di Sentul ya. Nggak tahu ke malam ngaji apa enggak, soalnya saya mesti ke masjid sekarang itu, mau berbagi sama mau sholat di sana. Ya, termasuk merespon takdir pertengahan. Ya pertengahan aja teman-teman ya, pertengahan aja udah ya. Paling selamat itu pertengahan. Ya, paling sehat itu paling selamat itu pertengahan udah. Teman-teman ya. Mau poligami juga tetap ya harus pertengahan, tidak boleh memihak kepada yang tua, tidak boleh memihak kepada yang muda kan. Tuh. Aman. Gitu. Ya ibaratnya dunia dan akhirat itu istri tua, istri muda, teman-teman. Akhirat istri tua, dunia istri muda. Teman-teman harus seimbang, nggak boleh apa? Nggak boleh ada yang dicenderungkan, nggak boleh, harus seimbang, teman-teman. Nanti cemburu yang muda nih, teman-teman, dibuat fakoh, akhirnya nyari dunia lagi, gitu. Terlalu ngawang, terlalu ngelangit bahasanya. Akhirnya si bumi ini ya, si bumi ini jadi apa? Jadi cemburu. Akhirnya kita dibuat fakoh, nyari duit lagi, bingung lagi gitu ya. Pertengahan aja teman-teman ya. Ngaji di sini harus tetap pertengahan. Nggak boleh ada yang berat, sadar terus. Nggak gitu juga. Yang sadar. Santai aja teman-teman, santai aja. Ya, santai aja. Wah, rokok haram atau haram. Ya oke teman-teman ya. Kita nanti ketemu lagi besok mungkin ya di Sentul. Kayaknya kalau sekarang nggak keburu ya, nggak keburu, nanti teman-teman takut kemalaman ya.
Oke teman-teman semua, besok kita ketemu lagi di Sentul. Jadi teman-teman yang mau ikuti Sentul silahkan daftarin ke Kang Isep ya. Nah, insya Allah kita ngaji kitab Sirul Asror. Nggak ngerti Ustadz pertengahan. Nanti diajarin sama Abah Tito, beliau ahlinya tuh ya, beliau tuh ahli tengah ya. Pokoknya kita sehat-sehat semua teman-teman ya. Mudah-mudahan puasa kita di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, besok ada live-nya kok. Ada live-nya. Ya. Kita ketemu lagi besok. Oke, teman-teman. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun teman-teman ya semuanya.